Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferial Indrawan dengan NIM 240213100011 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini, saya akan membuat video menganalisis pola komunikasi organisasi atau pola proses komunikasi dari kepemimpinan Ibu Afni Zulkifli selaku Bupati dari Kabupaten Siak, Kepulauan Riau. Pada video kali ini kita akan lihat bagaimana proses komunikasi kepemimpinan beliau dari kacamata mata kuliah komunikasi organisasi. Salah satu hal yang menonjol dari kepemimpinan Ibu Afni adalah bagaimana beliau membangun komunikasi dalam proses perencanaan pembangunan daerahnya. Misalnya pada musyawarah rencana pembangunan jangka menengah daerah. Beliau memimpin langsung proses penyelarasan antara pembangunan bersama Wakil Bupati, Sekda, DPRD, dan unsur Forkopimda. Ini menunjukkan bahwa pola komunikasi strategis yang terstruktur dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dalam komunikasi organisasi seperti ini, pola yang demikian menandakan bahwa seorang pimpinan harus memastikan bahwa unit organisasinya sendiri dapat memahami tujuan jangka panjang dari organisasi tersebut. Sehingga, pimpinan harus menjalin komunikasi langsung dengan bawahan agar komunikasinya jelas, informasinya jelas, dan mengurangi distorsi informasi. Selain itu, Ibu Afni juga menekankan pentingnya pembangunan yang dimulai dari kampung. Beliau meminta camat, lurah, dan penghulu untuk menyelaraskan program desa dengan 17 program kerja antara bupati dan wakil bupati. Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunikasi vertikal yang efektif karena instruksi strategis disampaikan secara jelas kepada pemimpin di tingkat tapak. Dalam komunikasi organisasi, ini dinamakan komunikasi vertikal ke bawah, di mana adanya arahan dari seorang pimpinan kepada bawahannya, baik itu memberikan arahan, kebijakan, dan standar kerja. Menariknya, Bu Afni tidak hanya menyampaikan pesan hanya satu arah saja, melainkan beliau membuka ruang dialog agar bisa terjadinya diskusi antara beliau sebagai atasan dengan bawahan beliau, sehingga komunikasi pun menjadi komunikasi dua arah. Sekarang kita masuk di iklim komunikasi. Iklim komunikasi di bawah kepemimpinan Ibu Afni terlihat cukup terbuka. Misalnya ketika menetapkan status siaga bencana, beliau menyampaikan imbauan secara jelas kepada masyarakat agar menunda perjalanan ke daerah rawan bencana. Komunikasi seperti ini menunjukkan transparansi dan kepedulian terhadap keselamatan publik. Di dalam teori dijelaskan bahwa iklim komunikasi yang terbuka itu ditandai dengan transparansi sebuah informasi, lalu aksesibilitasnya seorang pemimpin, dan yang ketiga adalah kejelasan pesan. Ketika seorang pemimpin menyampaikan informasi secara langsung, maka organisasi atau masyarakat merasa lebih tenang dan lebih percaya. Selain itu, Ibu Afni juga menyuarakan isu hak asasi manusia di tingkat nasional. Dalam sebuah forum bersama Menteri HAM, beliau juga menekankan pentingnya akses dasar bagi masyarakat Siak. Ini menunjukkan bahwa komunikasi beliau tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal dan advokatif. Komunikasi eksternal seperti ini memperkuat citra organisasi dan menunjukkan bahwa pemimpin mampu menjadi representasi daerah di tingkat nasional. Dalam komunikasi organisasi, peran pemimpin itu sebagai penghubung antara organisasi dan lingkungan eksternal. Pada komunikasi interpersonal beliau juga menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat, seperti terlibat langsung dalam proses penyerahan santunan, bantuan, dan juga menampung aspirasi masyarakat. Jadi, secara keseluruhan, komunikasi organisasi di bawah kepemimpinan Ibu Afni Zulkifli selaku Bupati dari Kabupaten Siak sendiri itu ditandai dengan yang pertama, komunikasinya strategis dalam perencanaan pembangunan. Lalu yang kedua,
komunikasi vertikalnya yang jelas dan terarah. Lalu yang ketiga, iklim komunikasinya pula jelas dan terbuka. Lalu yang keempat, komunikasi eksternalnya pun terbuka dengan masyarakat. Yang terakhir adalah komunikasi interpersonal beliau yang bersifat empatik dan membangun kedekatannya sebagai pemimpin dengan masyarakat. Semua ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan beliau pun tidak hanya sekedar administratif, melainkan partisipatif dan juga empati kepada masyarakatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.